Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semuanya puasa? Sehat dan puasa, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Jumlah siswanya ada 9 ya, ini kurang 1. Coba temannya yang 1 ini dihubungi untuk join Zoom. Mungkin ketiduran ini, tolong ditelepon ya temannya. Iya, Bu. Oke, hari ini pertemuan pertama kita, kalian memasuki kelas 12. Nah, kalian sekarang udah kelas 12, udah nggak bisa santai-santai lagi. Sebentar lagi kalian akan lulus. Nah, Ibu doakan semoga setelah lulus kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan ya, karena ini masih pandemi COVID. Kalian di rumah saja, kalau tidak penting tidak usah keluar rumah, tetap menjalankan protokol kesehatannya. Nah, hari ini kita akan belajar KD 3.1. Ibu izin share screen ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, hari ini KD 3.1 itu tentang sifat koligatif larutan. Nah, KD 3.1 itu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, terdiri dari penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini itu ada 3. Yang pertama, memahami penjelasan tentang sifat koligatif larutan menggunakan diagram PT. Yang kedua, memahami penjelasan penurunan tekanan uap jenuh dan contohnya. Yang ketiga, menghitung penurunan tekanan uap jenuh suatu larutan. Nah, dengan mempelajari ini, kalian itu diharapkan dapat memahami sifat koligatif larutan dengan menggunakan diagram PT. Kalian juga diharapkan dapat mendefinisikan dan memahami penurunan tekanan uap jenuh dan menyebutkan contoh-contohnya. Kalian juga diharapkan dapat menghitung penurunan tekanan uap jenuh suatu larutan menggunakan rumus. Nah, sebelum kita mulai, Ibu punya video nih, kita saksikan dulu ya. Nah, anak-anak, ada yang sudah pernah ke Laut Mati atau mendengar Laut Mati gitu apa belum? Siapa yang pernah mendengar atau pernah baca gitu? Saya pernah membaca, Bu. Oh iya, pernah membaca. Coba kamu bisa ceritakan nggak apa yang kamu baca tentang Laut Mati? Jadi begini, jadi saya pernah baca, Bu, kalau berenang di laut mati itu kita tidak akan tenggelam. Jadi walaupun tidak bisa berenang, tetap bisa mengapung, Bu. Oke, terima kasih Mbak Imrorul sudah berbagi informasi yang luar biasa. Masya Allah sekali ya, ciptaan Tuhan ini patut kita syukuri. Kita nggak bisa berenang, tapi kita tetap bisa mengapung. Bu, saya izin bertanya. Iya, silahkan. Kenapa ya, Bu, kalau kita tidak bisa berenang tapi tetap bisa mengapung? Setahu saya, kalau kita berenang di kolam biasa, kalau kita nggak bisa berenang itu kita akan tetap tenggelam itu, Bu. Oke, nah siapa nih? Mbak Iim, kira-kira tahu nggak alasannya kenapa? Saya belum tahu jawabannya, Ibu.
Nah, jadi anak-anak, kenapa kok kita itu tidak tenggelam kalau di laut mati? Karena di laut mati itu konsentrasi garamnya itu sangat tinggi, 33,7%, sekitar 9 kali lipat dari konsentrasi garam pada laut biasanya. Nah, karena tingginya konsentrasi garam di laut ini menyebabkan air itu tidak mudah menguap dan tekanannya pun akan menurun. Nah, jadi laut mati ini merupakan contoh dari sifat koligatif penurunan tekanan uap larutan. Meskipun konsentrasi garam pada airnya itu sangat tinggi, laut mati ini dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar sana untuk menyembuhkan penyakit kulit seperti alergi, seperti itu. Nah, selain itu, laut mati ini juga digunakan sebagai tempat rekreasi. Nah, kalau kalian pengen tahu, kalian nih bisa buka YouTube nih, salah satu YouTuber terkenal, Ria Ricis. Siapa sih yang nggak kenal Ria Ricis? Ya kan pasti semua tahu dong. Kalian bisa lihat tuh di vlognya Ria Ricis, dia pernah ke laut mati, dia berenang di sana, dan dia nggak tenggelam. Nah, kalian bisa lihat tuh kalau kalian kepo-kepo gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan berdasarkan pada jumlah partikel terlarutnya saja, bukan pada jenis zat terlarutnya. Nah, seperti pada video tadi, di bagian akhir, itu ada 4 sifat koligatif yang akan kita pelajari, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua, penurunan titik beku, yang ketiga, kenaikan titik didih, dan yang keempat, tekanan osmotik. Nah, karena itu banyak sekali, jadi hari ini kita belajar satu dulu, yaitu penurunan tekanan uap jenuh. Nah, kalau ngomongin zat terlarut dan pelarut, erat kaitannya dengan konsentrasi larutan. Nah, kalian udah pernah nih dapat materi konsentrasi larutan pada bab stoikiometri. Di sini Ibu nggak akan mengulas banyak-banyak. Coba Ibu mau tahu aja nih, ada yang masih ingat nggak apa itu molaritas? Coba, siapa yang masih ingat apa itu molaritas? Yuk, buka lagi yuk catatannya. Saya, Bu. Oh iya, silahkan Zahra. Molaritas itu suatu kesatuan untuk menyatakan jumlah zat terlarut dalam 1 liter. Dinyatakan dengan mol per volume larutan. Oke, terima kasih Zahra. Benar ya, jadi molaritas itu jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya mol per volume. Volume di sini satuannya harus liter, bukan mililiter. Nah, selanjutnya konsentrasi yang pernah kita pelajari itu ada molalitas. Siapa yang masih ingat apa itu molalitas? Yuk, dibuka lagi catatannya. Saya Ibu. Iya, silakan Naimina. Jadi molalitas itu jumlah zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut yang dinyatakan dengan mol dibagi massa pelarut dalam kilogram. Oke, terima kasih Naimina. Benar juga ya pendapat dari Naimina. Jadi molalitas itu jumlah zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Rumusnya mol per massa pelarut. Massa pelarut di sini satuannya kilogram, bukan miligram. Nah, anak-anak jangan sampai ketuker ya, molaritas dan molalitas itu berbeda. Kalau molaritas itu dibagi dengan volume larutan, kalau molalitas itu dibagi dengan massa pelarut. Nah, di sini lambangnya tuh juga beda. Kalau molaritas itu M-nya M besar, tapi kalau molalitas M-nya M kecil. Nah, konsentrasi larutan selanjutnya yang belum kalian pelajari itu ada fraksi mol. Fraksi mol ini menyatakan perbandingan mol zat dengan mol keseluruhan. Nah,
Misalnya begini nih, ada zat A, sejumlah zat A sebanyak Na dicampur dengan zat B sebanyak Nb itu dicampur. Nah, maka untuk mencari fraksi mol zat A itu rumusnya seperti ini. Na dibagi Na plus Nb. Kalau untuk mencari fraksi mol zat B, tinggal kita ganti pembilangnya, yaitu jadi Nb. Penyebutnya tetap ya, jumlah mol dari zat A dan zat B. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada, Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita belajar penurunan tekanan uap, kita pelajari dulu apa itu diagram PT. Nah, diagram PT itu diagram antara pressure dan temperatur. Yang sebagai sumbu X itu P, yang sebagai sumbu Y itu temperaturnya. Larutan itu memiliki tekanan uap yang lebih rendah dari pelarutnya. Oleh karena itu, garisnya di bawah garis pelarut. Nah, di sini ini diagram ini menggambarkan hubungan tiga fase air, yaitu padat, cair, dan gas. Pelarut ini garisnya yang ungu ini, kalau larutan yang hijau ini. Larutan itu karena tekanannya lebih rendah dari pelarut, maka dia garisnya itu ada di bawah ini, di bawah pelarut ya, yang warnanya hijau. Nah, di sini larutan itu titik didihnya itu lebih tinggi dari pelarutnya. Selisih antara titik didih pelarut murni dengan titik didih larutan itu disebut dengan kenaikan titik didih. Lambangnya ini ya, delta TB. Kemudian di sini ada garis beku namanya. Garis beku ini kalau larutan itu titik bekunya lebih rendah dari pelarut murni. Nah, selisihnya itu disebut dengan penurunan titik beku, lambangnya delta TF. Nah, kalau selisih penurunan tekanan uap itu lambangnya delta P. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke penurunan tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh adalah keadaan di mana terjadi proses penguapan dan pengembunan dengan laju yang sama. Sedangkan penurunan tekanan uap itu merupakan selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan. Nah, contohnya ini begini nih. Kalau kita mencuci baju, kita menjemur baju kita di bawah sinar matahari, pasti baju kita itu akan kering. Ya kan? Karena ada matahari. Nah, proses yang terjadi saat kita menjemur baju itu adalah proses penguapan. Air dalam baju itu akan menguap sehingga baju kita menjadi kering. Nah, setiap zat cair itu memiliki kecenderungan untuk menguap, tapi kecepatannya berbeda-beda. Pada umumnya, zat cair itu semakin mudah menguap apabila suhunya itu semakin tinggi. Jadi, kalau kalian jemur baju di cuaca yang mendung dengan cuaca yang terik, pasti akan lebih mudah kering ketika menjemur baju di cuaca yang terik karena suhunya itu lebih tinggi dari cuaca yang mendung. Nah, banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya. Semakin banyak uap di atas permukaan cairan, maka tekanan uapnya akan semakin tinggi. Nah, jadi proses penguapan itu tadi adalah proses perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, menurut hukum Raoult, tekanan uap larutan itu berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Nah, ditulis dengan persamaan seperti ini. P sama dengan X pelarut atau fraksi mol pelarut dikali dengan P0 atau tekanan uap pelarut murni. Ini dihafalkan ya anak-anak persamaannya. Nah, lalu untuk mencari penurunan tekanan uap itu dilambangkan dengan delta P. Jadi jangan salah, kalau tekanan itu lambangnya P,
tapi kalau penurunan tekanan uap itu lambangnya delta P. Nah, delta P itu selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Karena P tadi rumusnya itu P0 dikali fraksi pelarut, maka bisa ditulis seperti ini. Nah, sehingga akhirnya diperoleh persamaan seperti ini. Delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Insya Allah sudah, Bu. Oke, sudah paham ya. Sekarang Ibu stop share dulu. Agenda selanjutnya kita adalah berdiskusi. Tadi pagi Ibu sudah mengirimkan lembar kerja di WhatsApp grup ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian membahas lembar kerja yang Ibu kirim tadi. Nah, setiap kelompok itu nanti akan presentasi hasil diskusinya itu ditulis dalam bentuk PowerPoint, kemudian kalian upload di Google Classroom. Waktu kalian berdiskusi itu 20 menit. Sekarang Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Yang pertama itu ada Mbak Imrorul, Clarissa, dan Ida. Untuk kelompok 2 ada Ika Uswatun, ada Nasir, dan Naimina. Untuk kelompok 3 itu ada Poppy, ada Sandini, dan ada Zahra. Sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Oke, sudah paham ya. Kalian boleh cari literatur dari manapun, boleh dari internet, dari buku paket, dari LKS, dari YouTube juga boleh, asalkan kalian cantumkan ya. Jadi kita tuh harus menghargai karya orang lain dengan mencantumkannya di daftar pustaka. Oke, sekarang kalian boleh meninggalkan Zoom meeting dan berdiskusi melalui WhatsApp group. Oh ya, silakan kalian buat WhatsApp group dan tolong Ibu dimasukkan ya. Jadi Ibu dimasukkan ke setiap kelompok. Sudah paham? Sekarang kalian boleh meninggalkan Zoom meeting. Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai diskusinya semua? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 siapa nih? Oke, kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya, Ibu yang share screen. Silakan kelompok 1 dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Imrorul, Ida, dan Clarissa akan mempresentasikan hasil diskusi dari terkait percobaan penurunan tekanan uap. Nah, dalam percobaan ini digunakan alat dan bahan seperti dalam slide seperti sendok, air, garam dapur, 3 gelas, 3 tutup gelas, gula pasir. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi langkahnya itu sederhana ya, yaitu memasukkan air dengan ukuran yang sama pada masing-masing gelas. Kemudian menambahkan 1 sendok teh gula pada gelas kedua. Nah, kemudian menambahkan 1 sendok teh garam pada gelas ketiga. Kemudian menutup gelas dengan rapat dan mendiamkan beberapa saat sampai terbentuk butiran air pada tutup gelas. Kemudian setelah dilakukan
pengamatan diperoleh kesimpulan Ibu bahwa air murni butirannya itu paling banyak. Nah, yang kedua air garam dan yang ketiga itu air gula. Hal ini terjadi mungkin karena proses penguapan. Seperti itu Ibu, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dan lain sebagainya? Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan bagi yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Belum ada, Bu. Oke, dari kelompok lain. Saya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan Ika. Jadi saya Ika dari kelompok 2 izin bertanya. Nah, mengapa pada gelas yang berisi air murni itu butiran air yang menempel lebih banyak daripada gelas 2 dan 3 ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Silakan dari kelompok 1 ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab ya, Bu. Hal ini terjadi karena daya tarik-menarik antar molekul pelarut atau air murni itu lebih kecil sebab tidak ada zat terlarutnya, sehingga air murni itu lebih mudah menguap dan jumlah butirannya itu lebih banyak. Begitu, Ibu. Oke, sudah cukup atau ada yang mau menambahkan lagi dari teman kelompoknya? Sudah cukup ya sepertinya. Jadi pada gelas 2 dan 3 itu butiran airnya itu lebih sedikit. Iya benar sekali karena pada gelas 1 itu gaya tarik-menarik antar molekul pelarutnya itu lebih kecil. Sedangkan pada gelas 2 dan 3 itu gaya tarik-menariknya itu besar antar molekul pelarut dan zat terlarut. Jadi larutannya itu lebih sulit menguap sehingga butiran air-airnya itu hanya sedikit, lebih sedikit daripada gelas yang satu. Bagaimana Ika, sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sekarang coba Ibu mau tanya ke kelompok 1. Tadi dikatakan ada proses penguapan ya di sini. Selain proses penguapan, ada proses apa lagi ya di sini? Bisa dijelaskan? Menjawab Ibu. Ya, silakan. Nah, mungkin karena pengembunan ya Bu, jadi proses penguapan itu nanti menghasilkan uap. Dan uap yang dihasilkan itu menjadi butiran-butiran air yang disebut proses pengembunan. Oke, iya benar sekali ya. Jadi dalam penelitian ini itu ada 2 proses yang terjadi, yaitu proses penguapan dan proses pengembunan. Di dalam ruangan tertutup itu, jumlah uap akan mencapai kondisi maksimum. Saat itu terjadi keseimbangan antara proses penguapan dan proses pengembunan. Tekanan uap di kondisi ini merupakan tekanan uap jenuh. Contohnya ketika kita memasak air di panci, ya kan, kalau tutup pancinya rapat, akan ada embun-embunnya tuh di tutup pancinya. Tapi kalau tutup pancinya tidak rapat, akan ada bunyi klotek-klotek gitu dan uapnya akan keluar. Oke, terima kasih ya kelompok 1 atas presentasinya. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Ya, kelompok 2 silakan dimulai presentasinya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang beranggotakan saya, Ika Uswatun Hasanah, kemudian Muhammad Nasiruddin, dan juga Naimina Restuan Nabil. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pada slide. Oke, next. Nah, pada slide tersebut ada 5 larutan ya dengan jumlah zat terlarut
dan pelarut yang berbeda-beda. Nah, dari gambar tersebut yang menunjukkan tekanan uap paling besar adalah larutan nomor 2, sedangkan yang menunjukkan tekanan uap paling kecil adalah larutan nomor 1. Kemudian, next. Nah, hubungan jumlah partikel zat terlarut terhadap besar kecilnya tekanan uap larutan, yaitu semakin banyak zat terlarut yang ada dalam larutan, maka tekanan uap larutan akan menjadi lebih kecil, dan sebaliknya, jika semakin sedikit zat terlarut, maka tekanan uap larutan akan menjadi lebih besar. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 2. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Silakan jika ada. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Sandini. Baik, saya Sandini dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Bagaimana hubungan partikel zat terlarut dengan penurunan tekanan uapnya? Terima kasih. Oke, silakan kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, siapa ini yang mau ngomong duluan? Naimina ya tadi? Iya, Ibu, boleh langsung menjawab, Boton? Ya, silakan Naimina. Jadi, apabila zat terlarutnya semakin banyak, kan tekanan uapnya jadi semakin kecil ya. Nah, jika tekanan uapnya kecil itu, maka penurunan tekanan uapnya semakin besar. Begitu, Ibu, untuk pertanyaan Sandini. Oke, terima kasih Naimina dan kelompok 2. Bagaimana yang bertanya tadi Sandini sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi, semua zat padat dan cair itu memiliki kecenderungan untuk menguap menjadi suatu bentuk gas. Dan semua gas memiliki suatu kecenderungan untuk mengembun kembali. Jika dalam cairan itu dilarutkan suatu zat, maka yang menempati permukaan itu bukan hanya molekul pelarut saja, tetapi juga ada molekul zat terlarut. Karena molekul pelarut di permukaan makin sedikit, maka laju penguapannya akan berkurang. Dengan kata lain, tekanan uap cairan itu akan turun. Jadi, benar yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, semakin banyak zat terlarut, maka besar pula penurunan tekanan uapnya. Nah, jika penurunan tekanan uapnya itu besar, maka tekanan uap larutan itu menjadi lebih kecil. Jadi, kuncinya anak-anak, kalau zat terlarutnya itu banyak, maka tekanan uapnya itu kecil dan penurunan tekanan uapnya besar. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya, Ibu harap kalian sudah paham. Nah, sekarang terima kasih untuk kelompok 2. Kita akan lanjutkan ke kelompok 3. Oh ya, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali ya presentasinya. Kelompok 3, silakan bersiap-siap. Saya izin presentasi ya, Bu, mewakili kelompok 3. Oke, sebentar Ibu share screen dulu ya. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Poppy, dan Sandini akan mempresentasikan mengenai menentukan tekanan uap larutan glukosa.
Pada soal diketahui larutan glukosa 36%, artinya 36 gram, sehingga ada pelarut air sebanyak 64% atau 64 gram. Tekanan uap air murni sebesar 20 ml Hg. Kemudian pertama-tama kita harus menghitung MR terlebih dahulu. MR glukosa diperoleh 180 dan MR air diperoleh 18. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandini. Oke, selanjutnya menghitung mol pelarut dan mol zat terlarut. Kemudian menggunakan rumus tekanan uap yaitu P0 dikali fraksi pelarut. Sehingga diperoleh tekanan uap glukosa adalah 19 mmHg. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya, sudah paham semua ini dengan rumus-rumus ini? Sudah paham semua? Coba sekarang Ibu yang mau tanya nih ke kelompok 3. Kalau tadi sudah diketahui ya P0-nya, terus dicari P-nya juga ketemu. Nah, kira-kira berapa penurunan tekanan uap dari larutan ini? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. 1 mm Hg, Bu. Itu diperoleh dari perhitungan tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap larutan, yaitu 20 kurangi 19, hasilnya 1 mm Hg. Oke, benar. Jadi sudah paham ya ternyata. Ibu harap yang lain juga paham juga ya dengan rumus-rumus ini. Hasil pekerjaan kelompok 3 ini sudah benar ya anak-anak. Jadi pertama itu kita harus pertanyaan kita cukupkan pertemuan kita sampai sekian jadi ya. ini apa Jangan namanya? lupa untuk terus. Pertama kita harus cari MR-nya dulu, MR dari glukosa dan MR dari air. Ketemu nih MR-nya glukosa 180 dan air 18. Kemudian baru kita bisa cari mol pelarut dan mol terlarutnya. Habis itu kita bisa cari fraksi dari pelarutnya. Kemudian dimasukkan ke rumus tekanan, diperoleh tekanannya 19 mmHg. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi kita sudah belajar banyak sekali ya anak-anak. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini kita belajar apa? Tadi di awal kita belajar menyatakan konsentrasi itu ada 3 cara, apa saja? Coba siapa yang masih ingat? Saya, Ibu. Ya, silahkan Mbak Iim. Tadi itu ada molaritas, molalitas, dan faksimol, Ibu. Oke, benar ya. Ada molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Jangan sampai tertukar ya antara molalitas dan molaritas. Nah, kemudian tadi kita juga belajar diagram PT yang ada 3 garis ya, memisahkan fase padat, cair, dan gas. Nah, lalu dari diskusi tadi kita belajar apa nih? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Zahra, Bu. Oh ya, silahkan Zahra. Jadi dalam diskusi tadi kita belajar mengenai proses penguapan, pengembunan, hubungan tekanan uap dengan partikel zat terlarut, dan menghitung tekanan uap berdasarkan hukum Raoult, Bu. Oke, benar ya. Jadi benar sekali yang sudah disimpulkan oleh Zahra yang kita pelajari hari ini adalah itu. Nah, anak-anak terima kasih hari ini sudah aktif sekali berpartisipasi dalam diskusi, sudah semangat belajar meskipun puasa, semangatnya tetap
tinggi, tidak berkurang. Nah, hari ini kita akan ada kuis untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Nah, anak-anak silakan ya kalian buka, lalu kalian masukkan kodenya 260832. Nah, jangan lupa diklik start ya kalau sudah masukkan kode. Sudah 5 orang yang bergabung, 4 orang lainnya kemana ya? Apa terkendala sinyal ini? Kita mulai saja ya.
dengan juara 1, yaitu Naimina. Ye, selamat kepada Naimina. Tepuk tangannya. Yang kedua ada Mbak Iim. Oke, yang lain jangan sedih ya. Tidak apa-apa, ini hanya kuis kecil. Pertemuan selanjutnya Ibu akan ada kuis lagi, tenang saja. Untuk Naimina dan Mbak Iim, nanti silahkan menghubungi Ibu ya untuk meminta ini ada reward untuk kalian. Yang lain tidak usah sedih, tidak usah kecewa, lebih giat lagi belajarnya biar bisa menang di kuis-kuis berikutnya. Oke, anak-anak, karena waktu kita sudah habis, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas sifat koligatif yang lain. Kalian jangan lupa membuat rangkuman dan diupload di Google Classroom ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.